Di video kali ini kita akan membahas tentang 8 tanaman hias yang disukai oleh makhluk gaib. Jadi buat kalian jangan pernah menanam di pekarangan rumah kalian ya. Untuk itu simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara mitos memang tidak pernah ada habisnya, termasuk mitos-mitos seperti makhluk gaib yang tak kasat mata yang ada di Indonesia, negara kepulauan yang masih kental akan tradisi dan budaya leluhurnya. Banyak mitos ada di sini, termasuk mitos tentang tumbuhan, tanaman hias, dan bunga-bunga. Tetapi kembali lagi ke diri kita masing-masing untuk mempercayai atau tidak mitos tersebut. Terdapat beberapa tanaman hias yang dipercaya disukai oleh makhluk gaib yang tak kasat mata. Tanaman hias dan bunga yang dipercaya disukai oleh makhluk gaib mulai dari jin, pocong, kuntilanak, tuyul, dan lain sebagainya. Penasaran kalian? Lantas, apa saja tanaman hias dan bunga yang disukai makhluk gaib yang tak kasat mata? Yang pertama, bunga mawar merah dan putih. Siapa sangka tanaman hias berbunga cantik satu ini masuk ke dalam daftar tanaman hias yang disukai oleh makhluk halus. Pasalnya bunga mawar sering dijadikan lambang ungkapan cinta, yang mana tanaman hias bunga mawar memiliki bentuk yang indah dengan bagian batang yang berduri serta memiliki beragam warna bunga yang sangat menawan. Namun dibalik keindahan bunga satu ini ternyata memiliki mitos yang lumayan seram, khususnya untuk jenis bunga mawar merah dan putih. Yang mana tanaman hias bunga satu ini dipercaya bisa memanggil makhluk halus. Mitosnya, aroma bunga ini bisa memanggil kuntilanak dan segolongannya. Yang kedua, bunga melati. Bunga melati adalah bunga yang populer di masyarakat. Bunga ini banyak kegunaannya. Ada yang menggunakan ini sebagai hiasan pengantin, ada juga yang menggunakan bunga ini sebagai campuran teh, namun ada juga yang menggunakan bunga ini sebagai sesajen untuk praktek ilmu gaib. Bunga melati memang memiliki bentuk dan warna bunga yang sangat indah dengan pancaran harum yang semerbak. Namun dibalik dari keindahan dan keharuman tanaman hias bunga melati ternyata memiliki mitos yang lumayan mencengangkan, yakni bunga melati sangat disukai Nyi Roro Kidul dan jin. Yang ketiga, bunga sedap malam. Banyak tanaman hias yang dipercaya erat kaitannya dengan dunia gaib. Salah satunya adalah bunga sedap malam. Aroma harum bunga ini sering dipercaya menjadi pertanda datangnya makhluk halus. Hal ini tidak lepas dari aroma harum yang sangat kuat pada malam hari. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, banyak orang yang percaya bahwa makhluk halus beraktivitas pada malam hari. Maka dari itu banyak orang juga percaya ketika mereka mencium aroma harum dari bunga bernama Latin Polyanthus tuberosa ini berarti makhluk halus ada di sekitar mereka. Serta menurut mitos, bunga sedap malam dapat digunakan sebagai bagian dari ritual pemanggilan makhluk halus. Biasanya ritual ini digunakan oleh orang yang mendalami ilmu hitam. Maka dari itu tidak heran jika ada banyak bunga jenis ini di rumah paranormal atau dukun. Yang keempat, bunga Kamboja. Menurut cerita masyarakat dahulu, bunga Kamboja merupakan jelmaan seorang gadis. Gadis tersebut merasa sedih karena kehilangan kekasihnya, sehingga ia memutuskan menunggu dan menemani kekasihnya yang telah meninggal di pusarannya. Hingga pada suatu hari, gadis tersebut pun meninggal dunia. Kemudian tumbuhlah pohon Kamboja di tempat gadis bujur meninggal. Meskipun tidak dilarang menanam pohon Kamboja di rumah, namun di Pulau Jawa tidak ada yang berani menanam pohon ini di pekarangan rumahnya. Sebab hal tersebut dipercaya dapat mengundang roh. Bunga Kamboja sering dijumpai di kuburan. Selain itu, dalam ritual-ritual mistis, bunga ini juga cukup sering digunakan. Yang kelima, bunga kantil. Sudah menjadi rahasia umum ya, jika bunga atau kembang kantil sering dikaitkan dengan hal-hal mistis.
Bunga yang memiliki aroma harum ini memang sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang berhubungan dengan mistis. Konon aroma bunga dari pohon kantil sangat disenangi oleh kuntilanak. Bunga kantil juga kerap dijadikan sajen untuk memanggil makhluk tidak kasat mata. Serta kembang kantil juga kerap dijadikan media pelet. Pada umumnya bunga ini digunakan oleh para wanita yang ingin memasang susuk demi memikat lawan jenisnya. Energi dari pelet kembang kantil dipercaya mampu membuat targetnya selalu teringat dengan orang yang memakai pelet ini. Yang keenam, bunga kenanga. Kenanga menjadi salah satu tumbuhan yang banyak ditemukan dan dibudidayakan di Indonesia, terlebih di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Bunganya yang berwarna kuning kehijauan menghasilkan minyak kenanga dengan aroma harum yang khas. Sebab bunga kenanga menjadi salah satu tanaman populer yang memproduksi minyak atau sirih di Indonesia. Bunga kenanga banyak berperan di dalam upacara-upacara, khususnya dalam upacara pernikahan. Bunga kenanga memang hampir mirip dengan bunga stylus, namun dibalik kecantikan dan kegunaan dari bunga satu ini ternyata menyimpan sebuah mitos yang sangat mencengangkan, yakni mitos yang berkembang bunga satu ini sangat disukai oleh tuyul. Yang ketujuh, bunga kemuning. Bunga kemuning sekilas memang mirip bunga melati, namun aromanya lebih melihat bunga melati. Pada saat ini banyak orang telah memanfaatkan tanaman atau bunga kemuning sebagai tanaman hias seperti bonsai. Tanaman di daerah mempunyai potensi untuk memanfaatkan sebagai tanaman estetika, yaitu sebagai tanaman hias maupun perindah di halaman rumah. Namun tahukah kalian, di samping bentuknya yang indah, tanaman hias seperti ini memiliki mitos yang sangat mengejutkan, yakni agar beberapa masyarakat yang percaya menanam kemuning di rumah maka akan menjadi saraf pocong. Yang kedelapan, bunga edelweiss. Bunga edelweiss atau bernama latin Anapalis javanica merupakan salah satu tumbuhan yang kerap ditemukan di daerah pegunungan. Para pendaki bisa melihat keberadaan bunga yang kerap dijuluki bunga abadi ini di beberapa gunung di Indonesia seperti Lawu, Semeru, Sidoarjo, Papandayan Gede, Pangrango, dan Merbabu. Terdapat mitos apabila seseorang memberikan bunga ini kepada orang yang dicintai, hubungannya akan langgeng. Terlebih, untuk mendapatkan bunga edelweiss seseorang harus mendaki gunung, aktivitas yang memerlukan perjuangan. Pengorbanan inilah yang membuat edelweiss juga menjadi simbol cinta sejati. Namun di samping itu, juga banyak yang percaya bahwa harum bunga edelweiss bisa memanggil roh-roh suci. Nah, itulah kedelapan tanaman hias dan bunga yang dipercaya disukai oleh makhluk gaib yang tak kasat mata sesuai mitos yang berkembang di sebagian masyarakat. Percaya atau tidak, semua tergantung dari diri kita masing-masing, karena semua itu belum tentu benar adanya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.